Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini. Jadi selamat datang kembali di praktikum kriptografi, terutama di pertemuan 4 ya kali ini. Jadi pertemuan ini kita akan membahas tentang fungsi hash. Nah, jadi fungsi hash itu merupakan fungsi satu arah ya, atau one way function yang dapat menghasilkan ciri atau signature dari data. Jadi data ini biasanya berbentuk file, gambar, dan lain-lain ya, yang mau kita enkripsi, yang mau data itu diamankan. Jadi fungsi hash ini ciri-cirinya mudah dihitung untuk satu arah, tapi dia sulit atau bahkan hampir tidak mungkin untuk dikembalikan. Nah, jadi setelah di enkripsi ya, seperti ini plain text-nya di enkripsi menggunakan hash function, lalu jadi hash text itu kayak ketika kita mau ngedekripsinya tuh sulit atau bahkan hampir tidak mungkin untuk dikembalikan ya. Tuh. Terus perubahan 1 bit saja akan mengubah hash secara drastis. Jadi nanti kalau misalkan kita punya pesan namanya halo ya, terus kita masukin lagi pesan halo tapi nggak pakai huruf O, itu fungsi hashnya bakal beda jauh dari yang sebelumnya. Terus fungsi hash ini digunakan untuk menjaga integritas digital, tentunya untuk mengamankan data ya. Lalu setelah itu ada istilah message digest. Ini adalah istilah yang digunakan untuk mencerna atau menghasilkan rangkuman, atau bisa kita bilang summary ya, dari sebuah pesan. Itu biasanya dalam bentuk file, stream atau data. Nah, jadi digest ini merangkum pesan menjadi pesan acak gitu ya, pesan yang dirahasiakan, menggunakan hash function untuk menghasilkan message digest. Oke, next. Jadi di sini kita punya kelebihan fungsi hash. Yang pertama itu untuk keamanan data. Algoritma hashing ini melindungi integritas data dengan menciptakan tanda tangan digital yang unik. Jadi fungsi hash ini bisa menenkripsi tanda tangan digital juga ya. Lalu penyimpanan datanya lebih efisien. Dalam beberapa kasus penyimpanan hash yang relatif lebih pendek bisa lebih efisien daripada penyimpanan data asli yang lebih panjang. Ini misalnya kita adalah seorang web developer dan ini ya, kita punya database tersendiri. Ketika user menginput ini password yang, contohnya password yang panjang itu bakal di hash menjadi hashing yang ukurannya menjadi lebih kecil daripada password yang asli. Jadi itu tidak perlu memakan banyak memori ya. Jadi ini lebih efisien ketimbang kita menyimpannya dalam bentuk password yang asli gitu. Jadi ini memungkinkan kita untuk menyimpan dan membandingkan hash dengan cepat, menghemat ruang penyimpanan. Sini for your information, Bitcoin ini menggunakan fungsi hash, yaitu algoritma SHA-256 atau SHA-256 untuk menjaga keamanan blockchain. Sini kita punya fungsi hash sederhana ya. Ini contoh sederhananya, kita akan menjumlahkan nilai ASCII dari karakter pesannya itu akil ya. Nah, di sini kita anggaplah indeksasinya itu kita mulai dari 0. 0 itu A, lalu 1 itu Q, dan seterusnya. Lalu nilai dari karakter ini kita ambil dari tabel ASCII. Nanti kalian bisa searching aja di Google ya. Ini nilai desimalnya. Jadi A itu sama dengan 65, Q itu sama dengan 81, I 73, dan L itu 76. Jadi setiap karakter itu kita jumlahkan totalnya ya. Contoh ini A 65, lalu lanjut Q ada 81, jadi 65 ditambah 81 itu 146.
dan seterusnya sampai kita menghasilkan hasil 295 ya totalnya. Nah, ini gunanya untuk apa? Jadi ketika kita punya hasil 295 ini, jika kita memasukkan data yang sama ya, karakter yang sama, akil itu pasti hasilnya akan sama dengan 295. Jadi itu hasilnya jika dibandingkan bakal valid ya. Nah, kalau misalnya eh, data yang kita masukkan itu berbeda, contohnya akil ya, L-nya ini hilang atau L-nya ini kita ganti menjadi huruf yang lain, maka hasilnya ini akan tidak sama dengan 295, tidak valid ya. Jadi dalam contohnya penerapan hash ini dalam login page, ketika dua dua pesan hash yang dibandingkan itu tidak sama, maka kita nggak bisa lanjut login ke halaman itu ya. Jadi itu kira-kira gunanya. Nah, di sini ada contoh penerapan fungsi hash pada halaman login. Biasanya website memiliki fungsi hash tersendiri pada halaman login. Nah, jika paspor yang kita masukkan benar dan hasilnya sama dengan hash yang tersimpan di server, maka login diperbolehkan. Seperti ini ya. Anggaplah ini adalah database. Kita punya nomor, username, password, dan hash password. Nah, jadi di dalam website yang zaman sekarang ya, dalam kebanyakan website ini sebenarnya ini paspor ini udah nggak ada. Kolom paspor ini udah nggak ada ya. Jadi nanti kelihatannya itu cuma username sama hash password doang. Jadi nanti akil terus hash passwordnya itu ini. Paspornya itu udah nggak kelihatan lagi. Makanya kenapa kita kalau login, kita login di suatu halaman website ya, kita lupa gitu sama paspornya, itu udah susah buat ngebalikinnya karena database administratornya cuma ngelihat hash paspornya juga gitu. Itu ya. Jadi di sini kita bakal bahas salah satu jenis algoritma hash, yaitu SHA atau Secure Hash Algorithm. Jadi SHA-2, terutama di SHA-256 nih ya. Jadi SHA adalah salah satu algoritma kriptografi yang digunakan untuk menghasilkan nilai hash dari suatu data. Nah, SHA ini memiliki beberapa versi seperti SHA-0, 1, 2, dan 3. Di sini kita pakai versi yang 256. Jadi cara kerjanya itu seperti ini ya. Pertama kita input string, lalu itu dienkripsi dengan SHA function yang akan menghasilkan 160 bit digest. Karakteristik SHA itu panjang dari pesan yang asli harus lebih kecil dari 2 × 64 bits. Lalu panjang dari digest selalu 160 bits. Jadi apapun karakternya dan berapa panjangnya itu, hasilnya tetap akan 160 bit. Lalu digest sulit atau hampir tidak mungkin untuk memproduksi pesan asli. Nah, jadi message digest ini sulit ya atau hampir tidak mungkin untuk memproduksi pesan asli karena sifatnya itu one way. Digunakan untuk mengamankan data, benar-benar aman gitu. Jadi kita ketika mau mengetahui pesan aslinya pun kayak apa ini gitu. Nah, ini seperti ini ya. Ini nggak ada yang tahu nih sebenarnya pesan aslinya itu apa gitu. Selanjutnya ada cara kerja SHA-256 ini secara sederhananya tuh gini ya. Jadi kenapa hasil dari hash itu bisa kayak panjang banget walaupun kita hanya menginput contohnya 4 huruf gitu ya, halo. Jadi ini ada tambahan dari beberapa komponen. Pertama tuh original message dan penambahan bits. Lalu panjang dari input yang kita masukkan itu digabungkan ya. Nah, jadi final data akhir itu akan dihash dengan
sebagai kelipatan dari 512. Jadi setiap blok 512 bit itu diproses menggunakan fungsi kompresi SHA-256. Jadi hash 256 bit dikonversi ke format heksadesimal atau 64 karakter. Nah, di sini kita nggak bakal bahas teoritisnya ya, cara kerja SHA itu gimana. Itu nanti bisa kalian pelajari sendiri. Nanti beberapa referensi yang menurut aku bagus tuh aku bakal taruh di deskripsi kalian bisa pelajari sendiri ya, karena itu butuh waktu yang lama banget untuk mempelajarinya. Jadi kita untuk menghemat waktu di sini kita bakal bahas secara teknisnya ya, praktiknya. Di sini ada aplikasi dari SHA-256. Yang pertama tuh ada Digital Signature Verification, tanda tangan digital ya. Jadi SHA ini bisa mengamankan tanda tangan digital. Lalu password hashing yang biasanya kita temuin di website. Lalu ada SSL, biasanya ini website itu punya algoritma enkripsinya sendiri atau dia menyewa jasa SSL ya. Jadi SSL itu pakai SHA-256. Lalu ada integrity checks atau cek integritas, validasi lah ya dari suatu data. Oke, di sini kita bakal masuk ke live coding ya. Silakan dibuka VS Code-nya. Oke, di sini kita lanjut ke live coding ya. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Karena bahasa pemrograman Python ini punya library tersendiri untuk live, untuk kriptografi. Jadi itu kita tinggal ketik aja import hashlib. Sorry, ini hashlib ya. Hashlib, terus untuk menggunakannya itu banyak banget ya caranya. Itu kembali lagi dengan gaya pemrograman kalian. Tapi untuk contoh sederhananya kita pakai seperti ini ya, print ya. Print hashlib.sha. Karena kita mau pakai sha, kita gunakan library hashlib yaitu sha. Lalu kita di sini kita isi dengan pesan apa yang mau kita enkripsi. Contohnya hello world ya. Hello world. Setelah itu kita klik titik lalu encode agar pesan ini dapat diubah. Terus di sini kita kasih titik lagi. Kita klik hash, kita ketik hash digest. Nah, agar pesannya itu bisa di digest ya, dicerna dan diubah ke dalam bentuk hash. Lalu kita run aja. Nah, ini ya, tuh hasilnya tuh bakal seperti ini. Dan ini serangkaian kumpulan dari beberapa karakter yang rumit banget ya. Ini gak bakal ada yang nyangka nih kalau sebenarnya ini pesan aslinya tuh hello world gitu. Kita coba tampilkan lah ya. Pesan asli sama dengan hello world. Nah, lalu kita coba sini biar ini sebagai pembeda aja sih. Pesan yang di hash. Nih, pesan aslinya tuh hello world. Lalu pesan yang di hash itu seperti ini. Beda banget kan ya. Coba kita bandingkan ketika satu karakter ini berubah atau kita hilangkan. Coba ya. Ini hello world, lalu kita print aja yang baru. Hello world 1 lah contohnya. Hello world 1. Nih, jadi kalau misalnya ada perubahan dalam satu karakter aja, itu bakal mempengaruhi banyak banget nih. Mempengaruhi banget ya. Jadi berbeda jauh kode hash itu.
Jadi salah satu karakter aja berubah itu bakal mempengaruhi seisi hash. Oke, jadi ya di sini sebenarnya ini udah selesai ya untuk penerapan fungsi hash pada pemrograman kita, tapi di sini coba kita latihan sedikit. Di sini karena kalau misalnya kita pakai kayak gini ya, ini bakal ribet banget nih ngetiknya. Jadi kita bakal buat function aja. Functionnya itu kita bakal buat begini ya. Kalian masih inget kan materi function ini udah kita pelajari semester 1 ya kalau nggak salah. Iya semester 1. Jadi itu kita kalau di Python tuh nama function itu def ya. Def. Sini kita buat nama functionnya itu SHA-256 aja. Lalu parameternya itu input string, input dari pengguna. Ini boleh kita clear dulu. Keluar lagi. Ini kita clear dulu. Lalu di sini kita titik 2. Kita pakai fungsi return karena nanti kita mau mengembalikan pesan hash ya. Pesan hash dari input pengguna. Return kita pakai hashlib SHA-256. Lalu di dalam ini kita panggil input stringnya, parameter input string lalu encode, lalu kita tambahin di sini hex digest. Oke, jadi kita nggak perlu bikin begini lagi nih ya, kita tinggal SHA, kita tinggal panggil aja print SHA-256, lalu di sini kita ketik pesan yang mau kita enkripsi. Contohnya di sini nama orang ya, John. Kita coba dulu, kita run. Di sini ada sedikit kesalahan ya. Oh ini hex digestnya ini belum kita taruh, tutup kurung. Nah, selanjutnya kita run ulang. Nah itu bakal sama aja ke hash begini ya. Sini kita coba bikin login page simple ya, sederhana yang bisa mendeteksi kalau paspor dari pengguna itu kira-kira sama nggak gitu sama yang di hash yang ke database ya. Coba ini kita bikin variabel dulu. Jadi anggaplah ini adalah paspor yang tersimpan di database ya. Jadi kita punya user 1, password. User 1 paspor itu sebenarnya adalah admin 1234. Admin 1234. Ini jangan lupa kita taruh SHA-256 biar ke hash ya. Jadi paspor dari user 1 ini sebenarnya itu adalah admin 1234 yang telah di hash menggunakan algoritma SHA-256. Nah, lalu sini kita buat lagi user 1 name, username-nya itu John. Kita coba aja John. Kita coba John ya. Lalu di sini kita bakal buat input kali ya. Masih ingat cara bikin input di Python kan? Kita buat variabel baru lah ya. Buat kira-kira kayak login ulang gitu. Supaya user bisa login ya. Sini kita print dulu, ini kita bedain. Sorry. Sini kita print dulu ya untuk membedakan. Sini database. Lalu sini kita print user 1 name, print user 1 password. Jadi dalam database itu
tersimpan username dan paspor seperti ini ya, John, lalu paspornya itu yang udah di hash seperti ini. Clear. Biar lebih jelas lagi kita tambahin lah ya keterangannya. Username database user 1. Username-nya itu username ditambahin username gini ya. Jadi nanti itu hasilnya bakal username John tambah variabel username 1, jadinya username itu bakal jadi seperti itu. Lalu kita sini kita kasih keterangan password. Oke, sini database-nya, anggaplah ini ilustrasi dari sebuah database. Nah, di sini kita bakal buat login page sederhananya ya. Sini kita buat and login page. Gak usah pakai titik 2, login page. Kita buat variabel baru ya. User 1 name login. Sama dengan di sini kita pakai input biar user bisa menginput. Input username. Lalu kita bikin yang username. Lalu kita buat yang user password login ya. User password login. Sini keterangannya tuh password. Nah, sejauh ini kita run dulu apakah kode kita bisa berjalan. Oke. Sini udah bisa minta ini ya, minta inputan admin 1234. Nah, ini sebenarnya udah jadi, tapi kita perlu yang namanya itu if else ya, biar login page ini bisa mendeteksi kesalahan dari username atau paspor ya. Nah, jadi kita pakai if user, ini kita tambahin dulu. Jadi user 1 password login sama dengan user 1 password login. Ini kita tambahin SHA-256 user 1 password login. Nah, ini tuh apa? Ini tuh kalau user menginput password ya, jadi passwordnya itu akan langsung di hash oleh SHA-256. Nah, jadi nanti hasilnya itu bakal sama seperti yang ada di user 1 password yang ada di database ya. Oke, di sini kita pakai if else ya buat mendeteksi kalau misalnya username dan password yang diinput itu kira-kira hasilnya sama nggak yang ada di database. Kalau sama, kita bakal berhasil login ya. Jadi di sini kita pakai if user password login, user 1 password login tidak sama dengan user 1 password, maka print username atau password salah. Karena kalau yang kasih tahu password doang itu bakal malah membocorkan kelemahan website ya. Jadi misalnya website kalian tuh diserang gitu sama attacker, nah dia coba-coba tuh. Jadi ketika dia salah input password, kalian ngasih tahu tuh, wih passwordnya salah nih, atau username-nya salah nih. Jadi itu mempermudah dia gitu. Jadi dia kalau misalnya tahu passwordnya salah, ya udah dia tinggal nebak password doang gitu. Jadi sini kita gunain ini untuk mengecoh attacker ya. Username atau password tuh salah. Oke.
Di sini kita coba ya. Username-nya tuh John, passwordnya itu tadi yang bener itu admin 1234 ya. Ini kita coba yang salah ya. 123. Tuh, username atau password salah. Oke. Coba kita run yang benernya ya. Oh, sorry. Sini kita clear dulu, kita coba yang benernya. Sini kita coba kita bikin else print login berhasil. Selamat datang. Selamat datang nama ya. Selamat datang username. Sini. Jadi selamat datang nama yang sudah ada di dalam database itu nanti ditampilkan di sini ya. Kita coba username-nya tuh John admin. Kita coba ini yang bener ya. 1234. Tuh. Ini Anda berhasil, selamat datang John. Oke. Jadi kira-kira begitu ya untuk implementasi kriptografi pada pemrograman kita. Ini sekaligus untuk pengantar ya, pengantar pemrograman kriptografi. Karena di pertemuan selanjutnya itu kita sudah mulai masuk pemrograman kriptografi. Kita sudah tidak membahas teoritisnya lagi ya. Ada mungkin tipis-tipis nanti ya buat logiknya lah, logik untuk pemrograman kriptografinya. Jadi itu kedepannya kita bakal pakai bahasa pemrograman Python ya untuk pemrograman kriptografi. Jadi mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan di materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.